Setiap kali Sora Mukujima tertidur, dia selalu menemukan dirinya di alam mimpi aneh ini yang terdiri hanya dari asap dan puing-puing. Dunia ini terasa kosong dari bentuk kehidupan, atau begitulah kelihatannya pada pandangan pertama. Dia melihat seorang pria maskulin misterius yang terlihat seperti versi Walmart dari Zeus, berdiri tepat di tengah dunia aneh ini. Orang itu langsung berbicara kepada Sora, mengeluarkan jargon yang tidak masuk akal, menyatakan bahwa ia akan menunggu Sora di tepi jurang. Sebelum Sora dapat memahami omong kosong penuh teka-teki ini, dia terbangun di tempat tidur, wajahnya bersinar dengan keringat. Tidak lama kemudian, dia dipanggil oleh ibunya. Saat dia menyegarkan diri dengan rutinitas paginya, ayahnya keluar dari area mandi dan mulai memuja putranya seolah dia masih berusia 12 tahun. Sebelum kita melanjutkan, berikut sedikit tentang keluarga Sora. Sudah 3 tahun sejak saudaranya bergabung dengan SDF, dan Sora berencana untuk bergabung di masa depan. Dan kemudian saatnya akan tiba untuk mengucapkan selamat tinggal pada kehidupan ceria yang dia miliki. Ayahnya adalah orang yang sangat tidak serius dan lebih suka bersenang-senang daripada segalanya. Sementara ibunya adalah wanita yang secara alami tegas, meskipun dia mencintai mereka sama seperti itu. Sora tidak memiliki keluhan tentang hidupnya sejauh ini, dan dia bisa menjalani kehidupan santai ini hingga dunia berakhir. Tanpa masalah. Nah, sebagai narator, sepertinya saya berbicara terlalu cepat, karena dunia benar-benar akan berakhir dengan munculnya menara-menara besar ini, begitu tinggi sehingga merobek langit. Kehadiran menara-menara ini terasa sangat akrab bagi anak kita, seolah mereka terhubung dengan mimpinya. Menara-menara ini secara bertahap bertambah jumlahnya di seluruh dunia, menyebabkan lebih banyak kekacauan. Keluarganya kehilangan kontak dengan saudaranya, yang bekerja di SDF. Dan ketika jumlah menara mencapai 20, mereka bahkan kehilangan siaran TV, dengan radio hampir tidak berfungsi. Keadaan sudah begitu parah sehingga semua orang diperintahkan untuk evakuasi ke tempat penampungan evakuasi. Tanpa pilihan, orang tuanya mengemas barang-barang mereka. Sebelum pergi, mereka meninggalkan catatan untuk putranya yang bekerja di SDF. Sebagai antisipasi jika dia kembali ke rumah, setidaknya dia tahu orang tuanya telah berangkat ke tempat penampungan evakuasi. Pada saat Sora dan keluarganya tiba di tempat penampungan sementara di gimnasium, tempat itu sudah dipenuhi pengungsi yang tidak memiliki tempat untuk disebut rumah. Keputusasaan di wajah mereka terlihat jelas di mata manusia, tetapi bahkan di tengah situasi hidup dan mati, masih ada orang jahat yang mengintimidasi yang lemah hanya karena kebiasaan, untuk menunjukkan keberadaan menjijikkan mereka kepada orang-orang biasa. Orang bajingan itu merampok seorang anak dari satu-satunya potong roti ia memiliki untuk hari itu, dan ketika anak itu mencoba memprotes ketidakadilan, perampok itu memberikan pukulan yang menghancurkan ke perut anak itu. Secara harfiah tidak ada yang melawan bajingan ini, yang tidak hanya mencuri roti, tetapi juga terus menyiksa mental anak malang itu. Akhirnya, ayah Sora ikut campur dan menghentikan bajingan ini dari melanjutkan. Bajingan Gen Z yang penuh semangat ini hanya mengejek ayah anak kami dan bahkan sampai berani melemparkan pukulan. Tapi bajingan inilah yang akhirnya menerima tendangan yang menghancurkan sebagai balasannya, menjatuhkannya ke tanah, tempat di mana sampah seperti dia benar-benar seharusnya berada. Ayah Sora langsung mengembalikan potongan roti itu kepada pemilik yang sah dan melirik si preman dengan penuh penghinaan. Ternyata si preman cukup cerdas untuk tidak mengganggu ayah yang seperti gigacat ini, dan pergi dengan sisa kehormatan yang tersisa. Sepertinya Sora memiliki sejarah dengan bajingan ini. Namanya Eiji Kagawa, seorang idiot yang dulu senang mempermalukan anak kita dengan anak buahnya. Tiba-tiba seorang tentara berlari masuk untuk memberikan laporan darurat. Semua orang di tempat penampungan diperintahkan untuk meninggalkan tempat itu dan naik ke truk yang parkir di luar. Alasan untuk perintah mendadak ini tetap dirahasiakan, tetapi akan menjadi kepentingan terbaik bagi semua orang untuk mengikuti perintah tersebut. Tentu saja, beberapa orang mulai protes, membuang waktu berdebat alih-alih bergerak. Tiba-tiba, seseorang mulai memukul dengan keras di pintu depan. Sora secara naluriah tahu bahwa sesuatu akan terjadi, jadi dia mendorong orang tuanya untuk mencoba melarikan diri. Tentara yang menyampaikan pesan berusaha sekuat tenaga untuk menahan gerbang masuk, tapi kekuatan orang malang itu tidak cukup melawan monster-monster itu, yang menghempaskan pintu dan tentara bersamanya. Setiap bajingan yang sebelumnya memprotes untuk meninggalkan tempat terkutuk ini kini berlari menyelamatkan diri menuju pintu keluar. Sora mulai tertinggal, tidak bisa mengikuti kecepatan orang tuanya,
sementara semua orang bergegas menuju truk yang diparkir di luar. Dan tidak lama setelahnya, setiap truk sudah penuh, tidak ada ruang untuk orang lebih. Sora akhirnya menjadi salah satu orang sial yang tidak terpilih. Namun, ayahnya mencoba menariknya ke dalam truk, tetapi orang-orang egois di belakang ayahnya menolak untuk membawa putranya, mengatakan tidak ada cukup ruang untuk ditawarkan. Akhirnya, Sora memilih untuk naik ke truk yang lain, meninggalkan orang tuanya yang khawatir di truk yang lain. Kebanyakan truk sudah penuh, kecuali truk terakhir di antrean. Tapi sebelum dia bisa sampai, truk sialan itu mulai melaju kencang. Meskipun begitu, Sora berhasil berpegangan pada truk yang melaju. Untuk mempermudah, seseorang mengulurkan tangan untuk membantu mengangkatnya, dan tangan yang menolong itu ternyata berasal dari Bastard Eiji Kagawa, yang memandang anak kita seperti binatang yang telah menjepit mangsa yang tak berdaya. Alih-alih menarik Sora masuk, Bastard itu mendorongnya dari truk. Kasihan sekali, dia jatuh ke tanah dan akhirnya dipijak dan diinjak-injak oleh para penyintas lain yang berusaha mendapatkan tumpangan. Dia tergeletak di sana terlipat, memohon agar seseorang membantunya keluar dari cobaan ini. Doanya segera terdengar ketika Zeus diskon dari mimpinya muncul tepat di depannya. Bastard berjanggut itu sekali lagi mengucapkan omong kosong yang sama bahwa dia menunggu anak kita di tepi jurang. Dan begitu saja, lingkungan Sora mengubah, membawanya ke dalam realem yang sama sekali berbeda. Tiba-tiba, seekor goblin melemparkan serangan menghancurkan dengan kapak batunya, yang hampir saja dihindari Sora. Goblin sialan itu mengikuti dengan melemparkan kapaknya kembali ke arah mangsanya. Sekali lagi, Sora nyaris menghindari serangan yang bisa mengakhiri hidupnya, meskipun dia mendapatkan luka parah akibat kebangkitan itu. Makhluk menjijikan ini seperti orang yang sedang dalam misi, terus-menerus mencoba menghancurkan Sora dengan kapaknya. Hidup Bro sudah cukup rumit, dan sekarang dia harus berurusan dengan semua ini. Ini sedikit kilas balik. Pertama itu adalah menara raksasa yang muncul tiba-tiba, dan kemudian sampah itu yang melemparnya dari truk. Dan kemudian ada Bastard berjanggut misterius yang tidak melakukan apa-apa kecuali menambah ketegangan dengan kalimat-kalimatnya yang omong kosong. Dan sekarang goblin ini bertekad untuk membelah kepala Sora menjadi dua. Tapi orangku sudah cukup. Dia mengambil batu yang sudah lama dia incar dan menghancurkan si hijau menjijikan ini. Sora tiba-tiba melihat tanda surat yang terukir di dada goblin, kemungkinan mewakili pangkat makhluk itu. Kemudian, sesuatu yang mirip kristal mulai muncul dari dada monster itu, langsung mengarah ke dada Sora dan masuk ke dalam tubuhnya. Yang mengejutkan, benda itu tidak berniat menyakitinya. Sebaliknya, goresan di wajahnya akibat kapak goblin mulai sembuh. Tidak hanya itu, tetapi dia juga merasakan kekuatan baru yang mengalir di seluruh tubuhnya. Dia tidak perlu berpikir keras untuk menyadari bahwa dia telah meningkat level setelah mengalahkan satu tahap, sama seperti mekanisme dalam permainan video. Dia mengambil kapak goblin dan memutuskan untuk menjelajahi area terlebih dahulu untuk menghindari penyergapan dari makhluk kecil licik ini. Beberapa waktu berlalu, tetapi Sora tidak menemukan apa-apa meskipun sudah melakukan satu putaran penuh. Tidak ada apa-apa. Tempat yang dia datangi hanyalah sebuah pulau terapung dengan struktur bangunan yang rusak dan hancur. Ada juga tangga-tangga ini menurun. Karena dia tidak memiliki jalur lain untuk dilalui, dia akhirnya mulai menuruni tangga yang mematikan ini. Satu langkah salah dan dia akan jatuh dengan cepat. Biasanya, medan seperti ini adalah wilayah utama monster dan kamu akan respawn jika jatuh dari sana. Meskipun, Bro tidak akan memeriksa teori ini dengan melompat dari sana secara harfiah. Dia mungkin menemukan permainan berakhir sungguhan. Akhirnya, dia berani melewati tangga suram ini dan menemukan pintu masuk yang menuju lebih dalam ke pulau terapung ini. Sora mengambil setiap langkah dengan hati-hati. Begitu dia mencapai area pusat, dia melihat sebuah batu nisan, dan seluruh area diterangi oleh obor. Yang mengejutkan, dia bisa benar-benar mengerti naskah yang tertulis di batu nisan, meskipun bahasa ini sama sekali asing baginya. Menurut informasi yang tertulis, Sora diinstruksikan untuk mengumpulkan pecahan, dan hanya setelah itu dia bisa mendapatkan hak untuk meninggalkan jurang. Ini membuatnya tersenyum entah kenapa. Faktanya bahwa monster yang baru saja dia kalahkan sangat lemah berarti melewati jurang ini tidak akan terlalu sulit. Jadi, ini hanya masalah waktu sebelum dia keluar dari tempat ini untuk selamanya. Dia akhirnya membuka pintu yang mengarah ke tahap kedua dari permainan yang terbalik ini.
Lapisan pertama jurang adalah area seluas 900 meter persegi, jadi angka yang terukir di tubuh monster itu adalah 1. Setelah mengalahkan lapisan kedua, dia belajar bahwa tempat ini terletak di atas 1800 meter persegi, dan salah satu monster memiliki angka 2 terukir di tubuhnya. Begitu juga, lapisan ketiga ukurannya 2 kali lipat dari lapisan sebelumnya, dan hanya satu monster dari 4 yang memiliki angka 4 tercatat di tubuh mereka. Hal penting yang perlu dicatat di sini adalah bahwa fragmen hanya dapat diperoleh dari monster yang memiliki angka. Kecuali Anda mendapatkan fragmen, tidak ada cara untuk maju ke lapisan berikutnya. Selain itu, tidak perlu dikatakan bahwa semakin jauh Anda pergi di lapisan, semakin kuat monster yang muncul. Karena ukuran tanah di setiap lapisan berlipat ganda dengan setiap level naik, menemukan kunci menjadi sulit. Semakin sulit, belum lagi, jumlah monster juga semakin banyak, dan mode bertahan yang sulit ini hanya membuatnya semakin kuat. Dia sudah berjuang di setiap lapisan begitu lama sehingga dia benar-benar terlihat seperti kumur pengangguran. Bahkan variasi monster mulai meningkat saat dia terus menaiki lapisan. Dan di lantai ke-12, dia menemui monster-monster yang telah menyerang tempat perlindungan hari itu. Dengan semua kekuatan yang berhasil dia kumpulkan selama perjalanannya ke lantai ke-12 ini, para monster yang mengeluh ini tidak ada tandingannya dengan kekuatan mutlaknya dan ditangani dalam hitungan detik. Setelah lantai ke-13, jumlah monster yang dihadapinya mulai terasa seperti tantangan yang mutlak. Tapi Bro terus maju dengan caranya sendiri, seolah-olah monster-monster ini hanyalah karung pasir sekali pakai. Saat dia sampai di lantai ke-13, jumlah monster telah mencapai 500 juta. Jadi menemukan kunci seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Beberapa monster yang membawa kunci dilindungi oleh kelompok monster, sementara yang lain bersembunyi di gua-gua kecil. Hal yang paling menjengkelkan dalam usahanya adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mengalahkan setiap dari mereka. Tapi apapun yang terjadi, Bro terus bergerak maju. Akhirnya, dia mencapai lapisan ke-42 dari jurang. Jumlah monster begitu banyak hingga jika kita mengumpulkan semua monster dari setiap manhwa menjadi nyata, kamu masih tidak bisa menandingi jumlah monster yang ada di sini. Pada dasarnya, ada lebih dari 2 triliun monster, dan setiap monster bukan hanya orang biasa. Kreatur-kreatur ini mampu menghancurkan seluruh kota sendirian. Tapi setelah melawan semua monster di lantai sebelumnya, Bro benar-benar terobsesi untuk membunuh monster. Dia bahkan tidak mirip dengan dirinya yang dulu. Dia melawan lebih dari 2 triliun monster itu selama bertahun-tahun, begitu banyak tahun sampai dia kehilangan hitungan. Tapi dia tidak punya pilihan selain memberantas semua 2 triliun monster itu. Karena hanya saat itu dia bisa menemukan fragmen yang dia cari. Akhirnya, dia menghadapi monster yang jauh lebih mengerikan dan lebih ganas daripada yang biasanya. Melihat keju besar itu membuat anak kita tersenyum lebar. Terlihat seperti dia akhirnya akan mendapatkan fragmen yang selama ini dia perjuangkan. Monster itu mungkin terlihat tangguh, tetapi Sora mengoyaknya menjadi potongan-potongan seperti tidak ada apa-apanya. Bro sudah sangat kuat sehingga perasaan kekuatan kehilangan artinya. Meskipun bagian yang menyedihkan adalah monster itu tidak mengandung fragmen, berarti dia masih memiliki jalan panjang sebelum menemukannya. Sebelum kita melanjutkan, mari kita lihat apa yang telah terjadi sejauh ini di dunia nyata. Di abad ke-21, 20 menara tiba-tiba muncul di seluruh dunia. Sebelum umat manusia bisa memahami apa yang terjadi, monster-monster keluar dan hampir memusnahkan semua orang. Kebanyakan orang disembelih dengan segera, dan itu disebut hari penghakiman. Sejumlah kecil yang selamat terbangun dan memperoleh akses ke sistem misterius. Mereka yang terbangun diberikan kekuatan yang luar biasa. Ini menjadi katalis untuk pemulihan umat manusia, dengan yang terbangun membentuk kelompok yang disebut Guild Pemburu. Sekarang, mari kita kembali kepada bocah kita, yang sedang mengejar yang terakhir. Monster yang tersisa di lapisan ini setelah membunuh tak terhitung lainnya. Tiba-tiba, rantai monokrom mulai melingkari monster itu, dan monster itu mulai naik ke langit, seolah-olah berusaha melarikan diri dari tempat ini. Suara yang tidak dikenal memperingatkan anak kita agar tidak membiarkan monster ini melarikan diri, karena monster ini dipanggil oleh seseorang yang baru saja menggunakan gulungan transfer tingkat lanjut untuk memanggil monster. Dan monster ini telah dipilih. Nasihat ini membuat anak kita menyadari bahwa ini adalah satu-satunya tiketnya untuk melarikan diri dari tempat terkutuk ini. Jadi sebelum monster itu bisa melarikan diri, dia melompat ke dalam mantra itu untuk mengejarnya.
Sekumpulan jendela status tiba-tiba mengelilingi dia. Setiap peringatan berkedip tentang pemanggilan abisal tidak dapat mentransfer lebih dari 2 makhluk hidup. Tapi pria kita sangat bertekad untuk keluar dari tempat ini, dan tidak ada yang akan menghentikannya sekarang. Sementara itu, tepat di luar kota es di bumi, kita melihat seorang wanita dalam kesulitan berlari untuk menyelamatkan diri, dengan seseorang mengejarnya dari belakang. Namanya Yusonozaki, seorang terbangun level 19. Dia terlihat seperti terbangun kelas mage, menilai dari penampilannya. Saat dia berlari melalui medan yang kasar penuh semak, kakinya terjebak di akar, membuatnya jatuh. Sepertinya dia benar-benar dalam masalah, dengan para preman yang mengejarnya, akhirnya dapat menangkapnya. Mereka menuntut agar dia menyerahkan, menggunakan kekerasan untuk mendapatkan gulungan transfer tingkat tinggi itu. Terutama karena seorang pemula level 19 tidak seharusnya memiliki gulungan level 60, yang bahkan tidak bisa ditangani oleh tubuhnya yang rapuh. Entah dia menyerahkannya, atau pria besar itu tidak akan ragu untuk membunuhnya di tempat. Pria besar ini adalah Koji Shido, seorang pendekar pedang level 35, dan wanita di sampingnya adalah Aika, seorang druid level 34. Wanita Aika memberitahu teman-temannya untuk tidak membunuh mangsa mereka. Yusonozaki juga mengingatkan mereka bahwa 2 pemburu yang terlibat pertempuran sangat dilarang. Tapi para bajingan ini tampaknya tidak peduli dengan aturan. Sosei Toshida, seorang barbar level 38, siap untuk membuat aturannya sendiri jika dia tidak menyerahkan gulungan itu. Jika dia patuh, mereka mungkin membiarkannya hidup karena belas kasihan. Saat itulah wanita itu memutuskan untuk membalik keadaan dengan mengancam mereka dengan gulungan itu. Jika mereka tidak mundur, dia tidak akan ragu untuk menggunakannya. Aika, yang menentang ide membunuhnya, mengubah pikirannya dan menginstruksikan Koji untuk menundukkannya dengan segala cara. Sang barbar melaksanakan mode amuk total, mengayunkan pedangnya seperti orang gila. Tapi wanita itu menghilang tepat sebelum pedang raksasa itu bisa membelahnya menjadi 2, menyelamatkannya dari kehancuran. Yu akhirnya menggunakan gulungan pemanggilan paksa itu. Sangat mengejutkan para bajingan ini. Kau lihat, pemanggilan paksa dapat memunculkan monster canggih yang tidak bisa dikendalikan. Pada dasarnya, wanita ini baru saja memicu bom bunuh diri dengan tangannya sendiri. Sementara dia akan mati, dia membawa para bajingan ini bersamanya. Para bajingan itu segera berlari ke arahnya, berharap dapat mencegahnya di detik terakhir. Tapi sudah terlambat, petir turun dari langit dan memanggil monster itu. Nah, monster ini terlihat familiar. Ini adalah monster yang sama yang dikejar oleh anak kita. Karena ini hanya serigala bermutasi tingkat 3. Para lelaki mulai tertawa terbahak-bahak karena monster ini bukan tipe penghancur yang mereka harapkan. Tapi sepertinya para bajingan ini akan merasakan kenyataan terbesar dalam hidup mereka. Monster yang mereka hina langsung dihancurkan oleh bocah kita, membuat semua orang panik ketakutan. Mereka salah mengira Gigacat ini sebagai monster humanoid yang haus darah. Bahkan wanita gulungan pun tidak tahu apa yang baru saja dia panggil. Sementara itu, bocah kita sangat senang bisa bebas. Kegembiraan mengambil alih, dan dia satu-satunya yang tertawa seperti orang gila sementara yang lain ketakutan. Intensitas tawanya begitu besar sehingga para penjahat bahkan tidak bisa bergerak. Kehadirannya terasa seperti tsunami yang siap menelan mereka. Dia kemudian benar-benar meluncur menuju Aika, dan dengan wajahnya yang gila, dia bertanya padanya untuk mengonfirmasi apakah mereka di bumi. Wanita yang ragu itu mengatakan ya, yang menyebabkan lonjakan dopamin langsung ke otaknya. 2 otot besar dalam pesta itu masih tidak mengerti dan menyerang diri mereka sendiri untuk membuktikan betapa kuatnya pesta ini sebenarnya. Tapi senjata mereka hancur berantakan begitu mengenai kulitnya yang kuat. Pada titik ini, para otot besar itu menyadari bahwa mereka benar-benar melakukan kesalahan besar. Bagi mereka, dia hanyalah monster nyata. Sementara itu, anak kita, yang telah melawan monster sepanjang hidupnya, mulai berhalusinasi. Otaknya mendaftarkan otot besar ini sebagai monster orc, dan secara naluriah, dia meminta monster itu untuk menunjukkan apakah itu adalah monster bernomor yang mengandung fragmen yang dia cari. Tentu saja, bocah malang itu tidak tahu apa yang dibicarakan oleh maniak ini. Tiba-tiba, Sora kembali dari halusinasinya dan melepaskan pria itu. Bocah itu sangat ketakutan di hadapan anak kita sehingga dia benar-benar mengompol. Ini cukup memalukan bagi bos kelompok untuk mengompol di depan anak buahnya.
Sora memberi otot-otot besar itu kesempatan untuk melarikan diri jika mereka menghargai nyawa mereka. Seperti yang diperkirakan, semua pecundang yang merintih itu lari ke arah yang berlawanan untuk menyelamatkan hidup mereka yang menyedihkan. Satu-satunya orang yang tersisa adalah pemanggil binatang ini. Dia mencatat luka mengerikan dan menjadi penasaran tentang siapa orang ini sebenarnya. Selama sejenak, dia bertanya-tanya apakah dia adalah iblis yang dipanggil melalui gulungan transfer. Sora kemudian mengalihkan perhatiannya padanya, bertanya berapa tahun telah berlalu sejak menara muncul. Dia dengan terkejut menjawab bahwa hanya 5 tahun. Dia kemudian mengajukan serangkaian pertanyaan, dan dia mulai menjelaskan semua detail tentang segala sesuatu yang telah terjadi di sini sejauh ini. Lihat, sistem terbangun dalam diri manusia, dan dunia luar banyak berubah dalam 5 tahun itu. Dia terjebak di jurang. Kota es baru saja mengalami invasi besar ke-7 oleh para iblis, dan dia hampir tidak bisa melarikan diri. Sebutan kota es mengingatkan Sora pada kenangannya, karena itu adalah kota asalnya. Dia kemudian menginterogasinya tentang kota Imae, dan dia mengungkapkan bahwa kota itu sudah dalam keadaan hancur. Meskipun dia berharap para pemburu yang pergi ke sana bisa membawa kota itu keluar dari masa-masa tergelapnya. Dia kemudian menanyakan arah untuk menuju ke kota es dari lokasi mereka sekarang. Dia menunjuk ke arah tertentu, dan Sora tiba-tiba menghilang, meninggalkannya untuk berjalan di jalannya sendiri. Pertemuan dengan pria misterius ini bukanlah sesuatu yang sering terjadi, jadi dia memutuskan untuk laporkan itu kepada atasan mereka, khususnya Nona Onisama. Jangan lupakan tentang para banci menangis yang hampir kehilangan nyawa mereka, tapi sepertinya mereka sedang mengalami masa buruk. Sebuah entitas tak dikenal muncul tepat di depan mereka, menghalangi jalan mereka. Sosok misterius ini dapat merasakan keberadaan anak kita di pesta, jadi dia memberi mereka waktu 3 detik untuk menyebutkan semua detail yang mereka ketahui tentang Sora. Tentu saja, 3 detik tidak cukup untuk memproses semua kekacauan ini. Jadi tidak ada yang berhasil mengatakan apa-apa. Begitu waktu habis, entitas misterius itu membunuh semua orang di tempat, seperti yang dijanjikannya. Kita beralih ke Guild Garis Depan Menara, markas Raungan Harimau. Di sana, seorang sekretaris mengungkapkan berita buruk tentang bagaimana keempat pria itu tampaknya telah menemui akhir mereka, dengan sinyal mereka yang hilang sama sekali. Artinya, mereka tidak tahu kemana Yusonozaki pergi dengan gulungan transfer. Bos, tentu saja, tidak suka mendengar berita yang tidak sejalan dengan ambisinya. Dia kesal bahwa semua gorila berpangkat tinggi itu tidak bisa mengalahkan seorang wanita pemula. Sekretaris itu dengan serius mengungkapkan bahwa sinyal kelompok itu hilang secara bersamaan, yang hanya bisa berarti mereka dihancurkan oleh satu serangan. Pria yang marah ini adalah Rich Mukai, seorang pendeta badai level 118. Dia memerintahkan agar dia menyelidiki orang di belakang kejatuhan partai, dan bagaimanapun juga, dia ingin dia menangkap Yusonozaki dan membuatnya mengungkapkan setiap detail tentang pria misterius yang membunuh otot-ototnya. Orang ini benar-benar tidak mentolerir siapapun yang menyentuh anak buahnya, bahkan jika anak buahnya adalah idiot kecil. Saat itu dia melihat sekilas anak kita melalui jendela gedung, yang baru saja melompat melewatinya. Kehadiran yang sangat mengesankan dan rasa permusuhan itu benar-benar gila. Dia ingin tahu siapa sebenarnya orang ini. Yang lebih mengejutkan adalah orang yang tidak dikenal ini menuju langsung ke zona yang sudah jatuh. Dia juga mencatat menara di CCT, yang sudah tidak aktif selama 5 tahun. Akhirnya membuat gerakan. Dia tahu pasti bahwa keadaan akan menjadi serius, dan firasatnya tidak pernah mengecewakan. Kita kemudian beralih ke zona jatuh SCT, di mana Sora terlihat mengamati kota yang tandus dan dipenuhi monster yang dulunya ia sebut rumah. Dalam 5 tahun terakhir, sementara dia terjebak di jurang, tempat ini berubah menjadi neraka literal. 5 tahun yang menyakitkan itu mengubahnya dari seorang yang lemah menjadi orang terkuat yang bisa ada. Pendidikannya terasa mati rasa, dan rasa waktunya sepenuhnya hilang, yang membuatnya menjadi makhluk buas itu sendiri. Tapi satu-satunya yang menjaga sedikit kewarasannya adalah keluarganya. Monster yang dulu ditakutinya sekarang hanya kentang goreng kecil baginya. Dia sangat ingin bertemu orang tuanya dan satu-satunya saudara laki-laki yang tersisa. Memperhatikan keadaan kota es, ini dulunya adalah tempat yang penuh kehidupan, tetapi kini telah menjadi tanah yang hancur berkat kemarahan menghancurkan dari para monster. Bahkan satupun bangunan tidak mempertahankan penampilan aslinya,
saat Sora mengungkapkan kebingungannya bahwa tidak ada monster yang membunuh orang. Seolah-olah orang-orang telah sepenuhnya mengungsi dari lokasi ini untuk selamanya. Pejuang yang kuat itu ragu untuk membuka pintunya, dan telah menjadi sangat kuat sehingga pintu itu benar-benar meluncur ke tangannya. Masuk ke dalam, rumahnya yang pernah tercinta tidak ada lagi seperti. Sora curiga tempat itu akan kosong tapi tetap ingin datang. Ini adalah satu-satunya tempat yang mengandung semua kebahagiaannya setelah semua. Tiba-tiba matanya beralih ke selembar kertas yang terletak di atas meja. Pesan itu mengenai Sora, dan sebenarnya dari orang tuanya, yang percaya bahwa putra mereka masih hidup meskipun sudah 5 tahun sejak dia menghilang. Pada akhirnya, mereka menunggu kedatangannya, menolak untuk percaya bahwa dia sudah mati. Itu menghancurkan tekad Sora, terutama ketika orang tuanya merapikan pakaian kesukaannya dan menyimpan semua barang favoritnya persis seperti yang dia inginkan. Mereka bahkan meninggalkan peta untuk tempat perlindungan aman yang sama yang mereka tinggalkan untuknya. Orang tuanya hanya meminta agar dia datang menemui mereka setelah membaca catatan itu, karena mereka menolak percaya bahwa dia sudah mati. Memegang foto keluarganya yang hancur, Sora hancur tak seperti dirinya yang biasanya bertekad. Dia mengambil sebuah pisau dan memutuskan untuk memotong rambutnya sedikit, mempertanyakan kemampuannya untuk mengakhiri kiamat sendirian, tanpa harapan bertanya-tanya apakah itu cukup untuk mengembalikan segalanya seperti sebelumnya. Lagi pula, pria ini terlihat seperti salinan karbon dari Sung Jin-woo dengan rambut Kaneki. Saya yakin Anda tidak mengharapkan crossover itu, dan saya juga tidak. Tujuan selanjutnya adalah Shelter 6, karena Sora ingin berkumpul kembali dengan orang tuanya menggunakan peta yang mereka tertinggal. Sayangnya, dia memiliki rute yang berantakan di depan karena gedung yang roboh. Alih-alih mencari rute lain, pria tangguh ini berpikir akan lebih mudah untuk menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Dan dia melakukan tepat itu, membentuk jalan ke depan dan merobohkan monster udara dengan satu serangan. Yang lebih mengejutkan, dia meluncur dari satu lokasi ke lokasi lain, menyebabkan kekacauan di mana-mana. Bahkan para penyintas di dekatnya juga heran apa yang terjadi, hingga mereka melihat seorang pria terbang dengan kecepatan cahaya di sini. Bagian yang paling lucu dari urutan ini adalah salah satu dari mereka benar-benar menangkap momen temannya dalam 4K. Mereka tidak percaya bahwa itu adalah seorang pria yang benar-benar melompat cepat dari gedung ke gedung. Sementara dia melakukan itu, di bawah, seorang gadis sedang diintimidasi oleh sekelompok orang brengsek. Orang-orang ini tidak pernah melihat wanita dalam kehidupan mereka yang rendah, jadi melihat seorang wanita membuat mereka jadi gila. Omong-omong, orang ini sepertinya sama dengan yang melempar teman kita dari truk 5 tahun yang lalu. Orang ini benar-benar mendekatinya dengan komentar menjijikkan dan mulai mengamatinya. Tapi Sora masuk dengan tatapan mematikan, menyebut mereka segerombolan sampah. Pria ini benar-benar mengambil jalan memutar dari pertemuan dengan orang tuanya hanya untuk mengalahkan mereka. Itulah cara kamu tahu mereka akan mendapat masalah. Bagaimanapun, mereka mencoba menggunakan teknik kutukan lompat dari Jujutsu Kaisen. Tetapi pria ini adalah Sukuna dengan cara dia menghajar semua orang. Dan saya maksud itu secara harfiah. Sora menghindar dari serangan seorang pemuda dan menendang wajahnya. Dan yang paling mengejutkan saya adalah bagaimana kepala pria ini tidak langsung terlepas. Dia mungkin hanya menggunakan 1% dari kekuatannya di sini. Bagaimanapun, pemimpin para bajingan mencoba memanfaatkan, wow, saya dari kartu guild yang kuat, yang tidak akan berhasil melawan karakter utama yang sebanding dengan ketajaman Shadow the Hedgehog. Untuk membuatnya lebih baik, bocah kita mengingatkan Kagawa si brengsek bahwa dia kembali dari kematian setelah upaya kecilnya untuk membunuhnya. Seperti yang bisa Anda duga, ekspresi wajah Kagawa seolah-olah dia melihat hantu. Tentu saja, seperti yang ditunjukkan oleh sifat penakutnya, yang bisa dilakukannya di sini hanyalah memohon belas kasihan. Anak kita tertawa sebelum menangkap leher si bodoh. Sora menekankan bahwa dia harus bertahan melalui neraka hanya untuk membalas budi kepada orang yang bertanggung jawab atas kematiannya. Yesus mungkin bisa memaafkan dan melupakan, tetapi pria ini tidak melakukan salah satu dari itu saat dia menghancurkan tenggorokan Kagawa, mencerminkan bahwa dia akan mencabut martabat dan kehidupannya. Di belakangnya adalah suara ribuan monster yang telah dibunuhnya, semuanya menyembahnya sebagai makhluk terkuat dan mendorongnya untuk membunuh. Tentang Kagawa, yang terjadi adalah pria ini pantas mendapatkannya dari segala arah. Dia tidak hanya mengkhianati atau mengintimidasi Sora sekali, tidak.
Itu adalah gaya hidup yang menyakitkan yang harus dijalani Sora secara terus-menerus. Rasa malu dan perasaan tidak berdaya masih segar dalam ingatannya. Jadi sekarang, saat dia mencekik hidup orang ini, Sora percaya sudah saatnya untuk membalas semuanya dengan bunga tambahan. Tentu saja. Kagawa dulu sering mengomel tentang betapa menyenangkannya pengalaman mengintimidasi seseorang yang lemah seperti Sora baginya. Tapi tiba-tiba, sebagian dari kemanusiaan muncul ke permukaan pejuang saat dia membiarkan si brengsek itu pergi, memaksa Kagawa untuk menghargai setiap helaan napasnya. Itu sebenarnya bukan perubahan hati, tetapi justru keputusan untuk tidak menjadi seseorang yang paling dibencinya. Karena kemudian mereka tidak akan berbeda. Sembari mengingat apa yang coba dilakukan Kagawa kepada wanita itu, Sora berpendapat bahwa gangguan ini hanya akan terus merugikan orang lain di lanskap apokaliptik. Jadi dia memberitahu si penindas kecil bahwa dia tidak akan membunuh Kagawa, tetapi pada saat yang sama, bodoh jika membiarkan lelaki itu bebas tanpa konsekuensi. Anak kita menekankan betapa mengerikannya kehidupan sekolah yang harus dia jalani hanya karena keberadaan satu orang. Dia pikir itu adil jika Kagawa mendapatkan beberapa pukulannya karena memangsa yang lemah dan juga mencoba untuk mengambil hidupnya. Jadi dengan cara khas Sung Jinwoo, dia memberi ultimatum untuk bertahan dari 4 serangan sederhana darinya. Dan jika dia melakukannya, dia bisa pergi tanpa konsekuensi. Tentu saja, bahkan Kagawa berpikir itu ide yang konyol karena otaknya akan berhamburan hanya dari pukulan pertama. Menariknya oleh kerah, kita melihat pemandangan indah Sora menarik lengannya ke belakang untuk memukul, menahan hampir semua kekuatannya, anak kita menghancurkan wajahnya dengan pukulan ke tanah. Tapi itu belum selesai karena pukulan brutal kedua segera menyusul setelah yang pertama. Namun kepuasan anak kita untuk balas dendam belum berakhir karena dia melanjutkan untuk pukulan ketiga. Sebenarnya ada anjing yang membawa korban kecilnya di sini. Saat Sora berdiri seperti dewa di depan kondisi Kagawa yang menyedihkan, dia memohon untuk dibunuh karena rasa sakit yang telah dia alami. Sora menjawab dengan tendangan ke wajahnya, membuatnya terjatuh ke tanah dan berantakan. Akibat akhir dari pertarungan ini sangat brutal bagi Kagawa. Dia tidak hanya mematahkan semua anggota tubuhnya, tetapi juga kehilangan penglihatannya. Adapun para bawahan Kagawa, Sora dengan tegas memerintahkan mereka untuk segera memberikan perhatian medis kepada Kagawa dan tidak pernah muncul di depannya lagi. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia melompat pergi, setelah mengambil urusannya. Sudah waktunya baginya untuk berkonsentrasi pada tujuannya di tempat penampungan. Adegan beralih ke zona penyangga di kota es, di mana sekelompok tentara menyesali tidak ditugaskan untuk tugas dinding. Kenapa? Karena pos mereka saat ini untuk melawan monster jauh lebih menakutkan dan berisiko dibandingkan tugas jaga yang sederhana. Pemimpin mereka mengingatkan untuk tetap waspada karena tidak ada yang bisa memastikan kapan monster akan muncul di depan mereka. Ini adalah Letnan pertama Tanji Kagura. Salah satu bawahannya adalah prajurit Soki Matsura, yang keberatan dengan mengatakan bahwa monster jarang muncul di zona penyangga, jadi mereka tidak perlu khawatir. Tapi semesta sangat membenci orang ini karena baru saja. Kemudian, anak kraken yang mengerikan muncul tiba-tiba dan mulai menyerang para tentara. Tanji merekomendasikan mereka untuk mempertahankan formasi dan menyerang dengan berat, tetapi cangkang keras makhluk itu terlalu tebal untuk senjata mereka bisa memberikan kerusakan yang berarti. Makhluk itu juga level 45 yang sangat tinggi. Jadi mereka tidak punya banyak pilihan di sini. Membalas dengan serangan sendiri, monster itu bersiap untuk membunuh mereka semua. Ketakutan, Letnan merekomendasikan tentaranya untuk menyebar agar terhindar dari serangan. Namun monster itu sangat cepat sehingga segera memotong salah satu tentara menjadi 2, menyebabkan yang lain terprovokasi dan menyerang. Peluru, sementara mereka sibuk menembaki monster itu, salah satu dari mereka membawa sebuah kotak dan berlari menuju makhluk itu, berharap dapat mendekat dengan gangguan tersebut. Ketika hampir bersentuhan dengan mata monster yang berbentuk aneh, para tentara terkejut ketika anak kraken itu tiba-tiba berhenti menyerang mereka. Makhluk itu tampak bingung, reaksi yang juga terlihat pada para tentara. Letnan curiga bahwa ia takut akan ancaman yang jauh lebih mengerikan, dan jadi anak kraken itu bereaksi dengan cara yang tidak biasa, melindungi diri dan menjauh, sangat mengejutkan para tentara. Namun, menggunakan ini sebagai kesempatan untuk memanfaatkan hasilnya, mereka melepaskan kotak penuh dengan bahan peledak di dekat wajah makhluk itu, mengakibatkan ledakan raksasa dengan tubuh monster terbakar. Pada saat ini,
Para tentara berdoa agar monster itu mati, tetapi ketika debu mengendap, monster itu tampak tidak mengalami cedera yang berarti. Dengan satu-satunya kesempatan mereka berakhir dalam kegagalan yang menyedihkan, para tentara pada dasarnya menerima nasib mereka. Tiba-tiba, Sora melakukan pendaratan mendadak entah dari mana, menghancurkan wajah monster itu, mirip seperti Bulma yang menghancurkan perasaan Yamcha di Dragon Ball Z. Letnan menghubungkan semua ini dan menyadari bahwa manusia menakutkan inilah yang pertama-tama menakut-nakuti makhluk itu. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Orang ini baru saja menghancurkan monster dalam satu serangan. Bahkan S-Rank dengan kekuatan seperti itu sangat jarang dan jauh di atas di dunia mereka. Selain itu, mereka bahkan belum pernah melihat wajah Sora sebelumnya. Letnan ingin mencari tahu lebih banyak tentang dia, jadi dia mencoba mengaktifkan keterampilan penilaian atau pemeriksaannya. Tapi, dengan terkejut, sistem memberitahu dia untuk diam karena tidak bisa mengambil informasi Sora. Dampak dari mencoba memeriksa informasi tersebut membuat Letnan pusing hingga membuat anak buahnya khawatir. Sementara itu, Sora tidak tahu apa yang sedang terjadi dan hanya bertanya kepada salah satu dari mereka, menanyakan jarak yang tersisa untuk shelter 6. Dia belajar bahwa sebenarnya jaraknya 50 km di depan, tetapi untuk sampai di sana, seseorang harus melewati daerah area X yang menyeramkan. Ini adalah pertama kalinya Sora mendengar nama seperti itu, jadi dia belajar bahwa itu adalah area yang bertanggung jawab menahan monster yang berkumpul di satu tempat. Banyak pemburu saat ini sedang bertarung di zona itu. Anak kita juga memperhatikan bahwa setelah membunuh monster di dunianya, para pemburu dapat menerima berbagai hadiah yang diambil dari mayatnya. Tidak ada bedanya dengan konsep permainan. Untuk mengukur sistem peringkat kekuatan saat ini, ia bertanya kepada prajurit seberapa kuat monster anak Kraken menurut peringkat. Tentara itu memberitahunya bahwa itu adalah lawan level 45, jadi bukan hal yang mudah untuk dikalahkan. Tapi Sora agak kecewa, merasa bahwa level yang begitu rendah bisa memberi mereka begitu banyak masalah. Jadi ia bertanya-tanya tentang jumlah monster yang mirip dengan level itu di area X. Tentara itu menjawab dengan putus asa dengan mengungkapkan bahwa jumlahnya lebih dari 100, karena jika jumlahnya mencapai ribuan, umat manusia sudah selesai saat ini. Sora sudah mendengar semua yang ingin ia ketahui, jadi ini adalah sinyal baginya untuk pergi sekarang. Mengumpulkan keberanian untuk satu permintaan terakhir, tentara itu ingin dia pergi ke area X segera. Mereka membutuhkan semua bantuan yang bisa mereka dapatkan, dan seorang pemburu. Sekuat dia bisa membantu mencegah banyak kekejaman. Tentu saja, tidak mungkin anak kita bisa menghindari area X juga, karena jalur terpendek menuju shelter 6 sudah mencakupnya. Jadi dia setuju dengan permintaan itu dan menyatakan bahwa dia juga akan memusnahkan monster-monster yang malang yang menghadang jalannya. Mengalihkan perspektif ke kamp militer belakang di garis depan, kita melihat bahwa Letnan akhirnya terbangun setelah pertempuran. Dan tidak, ini bukan lagi klise orang tidak sadar selama 3 hari seperti biasanya. Orang ini hanya pingsan selama 10 menit, dan untungnya mereka berhasil mengambil ramuan pemulihan dari monster itu juga. Adapun orang yang menyelamatkan kelompok mereka, Letnan mengetahui bahwa Sora pergi ke utara, membuatnya awalnya menerima situasi itu, sampai ia menyadari kebodohan dari apa yang baru saja didengarnya. Bawahannya menjelaskan bahwa pria misterius itu berniat mengunjungi shelter 6, yang berarti dia harus melewati area X untuk mencapai lokasi yang diinginkannya. Tapi bagian yang mengejutkan adalah bagaimana Sora bahkan tampak tidak peduli. Dia hanya maju tanpa rasa takut atau ragu. Karena bro berbeda, itulah sebabnya. Bagaimanapun, Letnan menganggap situasi ini sangat mendesak dan memerintahkan dia untuk menghubungi pusat perintah. Dalam pikirannya, Letnan merenungkan bagaimana ini baru 10 menit, jadi mungkin tidak akan seburuk itu. Pesan ke pusat komando dengan cepat diteruskan, tetapi bawahannya tidak mengerti mengapa mereka memberitahu dengan tergesa-gesa. Untuk itu, Letnan menjelaskan bahwa operasi ini memiliki sifat yang berbeda dari sebelumnya. Ini menyangkut informasi yang diklasifikasikan, jadi wajar jika mereka tidak mengetahuinya. Masalah dengan area X adalah sebenarnya bukan daerah di mana mereka seharusnya menahan monster sama sekali. Sebaliknya, itu adalah zona pengeboman murni. Adegan beralih ke pusat komando pusat, di mana salah satu operator melaporkan bahwa mereka telah menerima panggilan darurat. Komandan Pusat, Renji Kumagaya menjawab panggilan dan operator menghubungkan mereka. Panggilan itu dari Letnan Kajura, yang memiliki laporan mendesak untuk disampaikan,
memberitahukan mereka tentang seorang pemburu misterius yang menuju zona pengeboman tanpa sadar. Laporan itu tidak diterima dengan baik karena Komandan Pusat hanya menimpakan kesalahan pada Letnan atas kesalahannya. Tapi Kajura menjelaskan bahwa dia telah membuat siaran darurat untuk memberitahu pemburu misterius tersebut. Dia memiliki alasan untuk percaya bahwa pemburu ini sangat kuat, jadi mereka ingin memastikan keselamatannya. Komandan mengetahui bahwa pemburu misterius itu kuat, tetapi itu adalah klaim yang tidak berdasar, jadi dia menanyakan level orang itu. Sayangnya, bahkan Letnan pun tidak bisa menjawab itu karena dia gagal memeriksa profilnya. Ini membuat Komandan percaya bahwa Letnan membuat klaim yang tidak masuk akal dengan membiarkan seorang pemburu dengan level yang tidak diketahui langsung masuk ke zona pengeboman. Dia sama sekali tidak bisa membiarkan siaran darurat dilakukan untuk kasus seperti itu, karena bahkan sekretaris percaya bahwa dia akan mati sebelum pesan itu tersebar. Komandan Potato di sini tertawa di wajah Letnan karena permintaannya yang konyol. Pada saat yang sama, dia mengalihkan perhatiannya ke rekan kerjanya dan menyatakan bahwa anak buahnya bertindak cukup bermasalah, sampai-sampai Fatso di sini ingin melaporkan kepada atasan tentang kondisi operasi yang terhenti oleh rekannya. Wanita yang bertanggung jawab sebenarnya adalah Mitonosaki dari Komando Barat, dan dia terkejut bahwa Komandan Potato siap menjatuhkan kelompoknya sendiri hanya untuk menenggelamkan kapalnya juga. Dia tidak lebih dari seorang badut. Sementara dia memikirkan bagaimana Kajura tidak akan mencoba meminta dukungan orang asing kecuali dia benar-benar mempercayai instingnya, hal ini membuatnya bertanya-tanya betapa kuatnya pemburu misterius itu. Letnan berada di ambang putus asa dan menunggu tanggapan sementara Komandan Barat akhirnya mengambil keputusan, dan dengan kekuatan dirinya. Dua kepribadian besar, mempercayai bahwa Kajura tidak berharap mengganggu rencana mereka. Dia siap melaksanakan permintaan itu, tetapi jika itu ternyata menjadi hambatan, dia akan memastikan neraka untuknya. Tonosaki sebenarnya mengucapkan semua itu untuk mendapatkan dukungan dari Mayor Jenderal Potato, yang marah tetapi pada akhirnya meminta alasan untuk melanjutkan. Kajura segera menyebutkan fakta bahwa pemburu misterius ini mampu mengalahkan monster level 45 dalam sekali tembak. Pengungkapan ini datang sebagai kejutan serius bagi Tonosaki, yang curiga bahwa pemburu misterius itu bisa jadi seorang S-rank rahasia dari militer. Pada saat yang sama, Komandan Kentang merasa tidak percaya karena semua peringkat S saat ini sibuk, jadi mereka menggali informasi tentang level pria itu dan mengapa Kajura tidak bisa menggunakan keterampilan pemeriksaannya untuk mengetahuinya. Letnan menjelaskan bahwa dia sudah mencoba melakukan itu, tetapi mengejutkan semua orang, dia tidak bisa mengakses data tersebut, dan setelah menggunakan keterampilan itu, dia yang mengalami kerugian kehilangan kesadaran segera setelahnya. Tapi ini hanya menunjukkan satu hal bagi Kumagaya, yaitu level pemburu misterius itu melebihi 100. Ini membuat mereka tegang, dan meskipun dia tertarik dengan kekuatan pria itu, Kumagaya percaya itu tidak alasan yang kuat bagi mereka untuk merilis siaran. Menyatakan setuju dengan klaimnya, Komandan Timur Nobuo Yuasa mengungkapkan hal yang sama, percaya bahwa itu akan berisiko untuk dilakukan. Lagi pula, ribuan pasukan sudah dimobilisasi dalam operasi kolektif di beberapa zona. Tujuan awal mereka untuk zona pemboman adalah agar pasukan menyelesaikan monster-monster yang masih tersisa dan telah mengalami kerusakan di zona tersebut. Namun, jika mereka merilis siaran darurat sekarang, makhluk-makhluk itu akan bereaksi sensitif terhadap suara dan mulai bergerak ke satu lokasi. Itu pasti akan berarti akhir bagi area tersebut dalam sekali jalan, dan lebih dari 10.000 prajurit akan kehilangan nyawa mereka. Hidup dalam sekejap. Risiko untuk menyelamatkan satu nyawa terlalu tinggi dibandingkan dengan ribuan prajurit mereka. Bahkan jika orang ini seharusnya merupakan S-rank yang kuat, kata-katanya meninggalkan Letnan dalam keputusasaan, berharap Tonosaki akan campur tangan. Namun setelah beberapa saat merenung, dia membuka mulutnya dan sepenuhnya menolak permintaan Letnan, percaya bahwa itu adalah tindakan sembrono untuk bertindak dengan cara ini. Keputusan dibuat final dan panggilan segera diakhiri, menambah keputusasaan Letnan saat dia menggenggam perangkat dengan marah. Dia sudah mencoba melakukan yang terbaik, tetapi sayangnya, semuanya tidak berjalan sesuai keinginannya. Namun tiba-tiba, bawahannya melihat kunci, disabuknya dan dengan cepat meraihnya. Sebelum Kagura sempat menunjukkan keterkejutannya, pria itu terlihat pergi untuk menaiki kendaraannya. Tersisa 6 menit hingga pemboman terjadi. Jadi dia berpikir itu cukup waktu untuk melakukan sesuatu tentang situasi ini. Bahkan setelah perintah Kagura,
Soki Matsura terus memberontak dan mencuri kendaraan militer untuk beroperasi secara mandiri. Ini bisa berakibat serius bagi pria itu nanti. Tapi Kagura tidak ingin membuang usaha untuk mengejarnya juga, percaya bahwa sebagai seorang prajurit, bawahannya telah membuat keputusan sendiri. Sementara itu, Matsura menginjak pedal untuk mencapai yang misterius. Penyanyi secepat mungkin. Satu-satunya hal yang tidak diketahui Matsura saat itu adalah bahwa orang yang sama yang dia coba selamatkan suatu hari nanti akan menjadi harapan bagi seluruh umat manusia. Usaha Matsura sia-sia karena dia tidak bisa menemukan Sora. Kenyataan bahwa dia tidak dapat melacak pemburu itu adalah bukti lebih bahwa orang ini bahkan lebih cepat daripada kendaraannya. Area X ada di depan, jadi dia bertanya-tanya apakah mengambil risiko untuk menyalakan suara kerasnya adalah ide yang baik untuk menarik perhatian. Sayangnya, itu datang dengan risiko tambahan menarik monster. Tetapi Matsura bertekad dan terjun total dalam operasi ini. Dia menyebut dirinya aib bagi militer, tapi jujur saja, dengan cara pria ini bergerak belakangan ini, dia adalah tentara sejati. Menggenggam mikrofon dengan ragu, dia akhirnya mengeluarkan peringatan penuh untuk memberitahu pemburu tentang zona pengeboman dan meminta evakuasi segera. Saat ini, Sora sibuk menghancurkan monster, dan dia sebenarnya mendengar peringatan itu, menyadari itu harus menjadi alasan dia tidak melihat pemburu. Monster-monster itu tidak ada artinya. Tetapi bertahan dari ledakan nuklir tidak akan menjadi hal yang mudah. Jadi dia memilih untuk aman, dan juga menyadari bahwa dia tidak bisa membiarkan tentara itu mati. Lagi pula, Matsura mempertaruhkan nyawanya sendiri hanya untuk kirim dia pesan. Sayangnya, monster-monster itu sudah mengincar pria malang di mobil karena suara, jadi dia mempercepat mundur untuk keluar. Tapi dia sangat ketakutan karena tahu bahwa pemburu masih di luar sana dan belum keluar dari zona pengeboman. Sampai Sora mengejutkannya dengan tiba-tiba muncul dan meminta klarifikasi mengenai pesan tersebut. Sayangnya, waktu sudah habis karena bom mulai jatuh seperti hujan dari langit, menghancurkan zona pengeboman dengan kehancuran yang tak terhingga. Puing-puing yang terbang dari gelombang kejut menuju mereka sebenarnya dihentikan oleh Sora, yang bahkan tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga untuk menghalangi. Mengenai Jenderal Mayor yang gemuk, dia menerima konfirmasi penuh tentang keberhasilan pengeboman. Selanjutnya, dia ingin memperbarui keadaan monster untuk tindakan lebih lanjut. Menggunakan Intel Drone, mereka mengonfirmasi bahwa tidak ada tanda-tanda kehidupan manusia, tetapi untuk monster. Dalam putusan takdir yang mengerikan, mereka berhasil selamat dari pengeboman dan tidak hanya itu, tampak sepenuhnya tidak terluka. Ini adalah berita yang memilukan bagi Jenderal Mayor dan para komandan lainnya. Tonosaki meminta pembaruan segera dari umpan drone. Operator membuka rekaman dan mereka terkejut menemukan bahwa makhluk-makhluk tersebut sebenarnya berhasil menciptakan perisai pertahanan untuk melindungi diri mereka dari ledakan. Yang lebih mengejutkan lagi adalah penampilan seorang pria berambut perak, mirip seperti salinan karbon dari Sora. Rekaman tersebut terputus saat monster menghancurkan drone. Sepupu Godzilla di sini sepenuhnya mengganggu komunikasi mereka, membuat Tonosaki bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Monster-monster itu sadar bahwa mereka dimonitor melalui drone, yang berarti mereka juga tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Yuasa, Komandan Timur, meminta evakuasi segera tentara dari daerah garnisun. Sangat penting bagi mereka untuk mundur serentak untuk menjaga dinding, tetapi dengan ngeri mereka mendengar operator melanjutkan laporannya, menyatakan bahwa target monster tersebut bukan sebenarnya dinding-dindingnya, tapi ada hal lain. Tonosaki menuntut untuk tahu apa, sampai operator mengungkapkan bahwa target mereka adalah area B22, lokasi yang sama di mana pemburu misterius menghilang. Merasakan urgensi, Tonosaki memberikan perintah segera agar drone mereka dikirim ke lokasi yang sama untuk mengetahui apa yang terjadi dengan monster-monster itu. Adegan berpindah ke perspektif Matsura, yang tidak percaya bahwa pengeboman berakhir dengan dia masih berada dalam keadaan utuh. Ya, sebagai ritual wajib saluran ini, One Piece itu nyata. Dia hanya senang masih hidup, sementara Sora mengingatkan bahwa dia merayakan terlalu awal. Karena monster masih hidup dan mereka kemungkinan akan menyerang mereka. Tiba-tiba Sora menyelamatkan nyawa Matsura saat sebuah drone jatuh ke arah mereka. Bahkan prajurit terkejut bagaimana drone itu bisa sampai di sini dan bertanya-tanya apakah monster yang bertanggung jawab atas serangan drone, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sora tidak terpengaruh dan melihat segerombolan monster datang ke arah mereka.
Di sisi lain, Matsura semakin panik karena mereka menghadapi makhluk yang semuanya di atas level 50. Mereka praktis adalah kelompok monster terkuat dengan pemimpin kolosal yang memiliki kekuatan ganas level 90, dan fakta bahwa mereka bahkan tidak mengalami goresan berarti akhir bagi umat manusia. Matsura sibuk menerima takdirnya sementara Sora punya ide lain. Dia percaya jika pengeboman tidak membunuh para bajingan ini, maka dia akan menjadikannya tanggung jawab pribadinya untuk menempatkan mereka di kubur. Melompat pergi, dia memberitahu prajurit untuk terus bersembunyi. Sora menerobos lewat monster-monster itu seolah-olah mereka adalah kardus baginya dan memfokuskan pada pemimpin raksasa. Monster itu mencoba menghajarnya dengan salah satu serangannya, hanya untuk dengan santai ditangkap oleh Sora yang bahkan tidak berkedip. Selanjutnya, dia meluncur maju, mengincar wajah monster dan melancarkan pukulan penuh tenaga yang menggelegar. Serangan itu mengenai dan benar-benar memisahkan kepala raksasa itu dengan satu pukulan. Tapi mengejutkan Sora, dia bertemu sosok berjubah yang sama yang diperlihatkan di rekaman drone. Bagian yang mengejutkan adalah Sora bahkan tidak bisa merasakan keberadaan pria misterius ini. Sekarang dia terlihat hampir identik dengan versi rambut panjangnya menurutku. Sosok berjubah itu tampaknya memiliki semacam kemampuan untuk berubah menjadi monster. Dan oh Tuhan, cara dia menghidupkan kembali raksasa itu dan mereka berdua menatap kita dengan jahat adalah panel yang sangat menakutkan. Ngomong-ngomong, dia memanggil Sora sebagai kursi jurang dan menuntut untuk mengambil kembali apa yang menjadi haknya. Tapi bocah kita sama sekali tidak tahu apa yang dibicarakan orang ini. Sosok berjubah itu hanya tersenyum padanya dan mengungkapkan bahwa dia harus membayar kembali. Kejahatan mencuri kekuatan orang lain dengan kehidupannya sendiri. Kemudian, sekumpulan tombak muncul dari tanah, tetapi jelas mereka tidak cukup kuat untuk menembus kulit Sora. Dia berpikir ini akan terlalu mudah jika ini adalah tingkat kekuatan yang dia hadapi. Raksasa itu berusaha menghancurkan Sora dengan tangannya. Sementara itu, sosok yang bertopeng melihat drone lain dan bertanya-tanya apakah dia sedang diawasi. Adapun Sora, dia bahkan tidak mencoba melarikan diri dan hanya menangkap tangan itu dengan satu tangan. Dia menyebutnya sebagai upaya yang menyedihkan dan percaya bahwa akan membutuhkan lebih dari itu untuk membunuhnya. Dengan mengatakan itu, Sora menyerang dengan tombak dan mengenai serangannya. Tetapi dengan kejut, pria itu menghilang ke udara, hanya untuk muncul kembali di lokasi yang berbeda. Masalahnya, dia memilih untuk menghentikan pertempuran karena dia tidak ingin manusia memantau mereka. Merasa terganggu dengan drone kecil di langit, dia memberi isyarat agar salah satu monster menurunkannya. Selanjutnya, dia memerintahkan setiap makhluk untuk mengurus setiap penyintas di area tersebut. Drone itu sebenarnya dioperasikan oleh seorang pria yang bersembunyi secara rahasia, tetapi untungnya dia menyelesaikan satu-satunya misinya untuk melaporkan kembali alasan monster-monster mengubah arah mereka. Semuanya karena satu orang, yang mengurus kelompok monster terkuat di zona pengeboman sendirian. Pria itu ingin memberitahu komandannya ketika tiba-tiba salah satu makhluk tersebut menemukan lokasinya dan menghancurkan jalannya masuk. Sosok jahat itu mengeluarkan tawa jahat, menikmati kematian manusia-manusia mengganggu itu. Melihat situasi ini, Sora teringat permintaan Matsura saat mereka bertemu pertama kali. Belum lagi perbuatannya yang mempertaruhkan nyawanya untuk sebuah pesan. Prajurit itu saat ini berjuang untuk membuat kendaraannya berfungsi kembali. Sora memilih untuk menghindar dari pertempuran, percaya bahwa cara yang tepat untuk mengakhiri gerombolan monster adalah dengan mengincar pemimpin mereka terlebih dahulu. Dan untuk menyelamatkan nyawa orang-orang, seseorang harus membunuh sebanyak mungkin monster. Makhluk raksasa itu mencoba untuk menyerangnya tetapi anak kita memblok serangan itu, mencerminkan bagaimana kekuatan monster itu telah meningkat luar biasa setelah menggabungkan kekuatannya dengan sosok yang berjubah. Juga, sosok yang sama muncul dari bayang-bayangnya dari tanah, tetapi kali ini Sora sangat terkejut bahwa ia melihat versi cermin dari dirinya sendiri. Sosok misterius itu mengeluarkan pedang kegelapan yang kuat, dan hanya dari penampilannya, bahkan Sora dapat mengetahui bahwa ini bermasalah. Lawannya maju, mencoba membunuh benih jurang, tetapi untungnya anak kita menghindari ayunan itu dan membalasnya bukan hanya dengan menghancurkan tangan lawannya, tetapi juga mengambil pedang kegelapannya sendiri. Dengan ini, Sora melancarkan ayunan bersih untuk memotongnya. Sayangnya, lawannya menghilang sebelum serangan itu bisa mengenai dengan tepat. Merasakan kekuatan bilah gelap, Sora merasa buruk karena itu cocok dengan energi jurang.
Terprovokasi oleh tindakan Sora yang mencuri bilahnya, sosok bertudung itu memanggilnya pencuri yang tidak punya urusan lain kecuali mencuri kekuatan orang lain. Tapi anak kita cepat menyadari bahwa pertarungan ini tidak akan mudah diselesaikan dalam satu pukulan, dan prioritasnya saat ini adalah membawa prajurit ke tempat yang aman. Jadi, ia bertanya apakah Matsura baik-baik saja dengan ketinggian, dan secara harfiah mengangkat mobilnya. Sosok bertudung itu mencoba mengeluarkan serangan yang sangat. Bola kematian padanya seperti Frieza atau semacamnya, mengekspresikan bahwa tujuan orang yang kuat adalah menjadi yang terkuat alih-alih melindungi yang lemah. Serangan itu kemudian dilepaskan dengan mengincar Sora, yang menyadari bahwa itu terlalu cepat untuknya mencoba menghindar. Jadi dia menurunkan mobil dan memutuskan untuk menghadapinya langsung, mengalirkan energinya ke dalam satu pukulan. Dan meskipun serangan itu mengenai, bola itu hanya terurai dan mengungkap inti yang sebenarnya di tengahnya. Sayangnya, sementara dia sibuk menangani serangan itu, mobil Matsura diserang oleh segerombolan tentakel bayangan. Sora dengan mendesak menyuruhnya untuk segera keluar dari mobil, sementara Matsura ketakutan. Untuk hidupnya, dengan terkejut, paku-paku itu menembus mobil dari segala arah, mengisyaratkan bahwa prajurit itu tidak bisa keluar hidup-hidup. Sosok bertudung itu mengingatkan Sora untuk tidak bertindak terburu-buru. Lagi pula, dia memastikan tidak membunuh prajurit itu. Sebagai gantinya, dia membuat boneka dari orang itu, merendahkan jenazah Matsura dengan keterampilan necromancy-nya. Sosok itu ingin memastikan bahwa Sora merasakan ketakutan kehilangan semua orang penting baginya, nasib yang pantas bagi benih jurang. Sebagai balasannya, adegan itu mengingatkannya pada Kagawa yang menganiaya yang lemah di sekolah menengah. Ini tidak berbeda dengan kekuatan yang menindas yang hanya menjadikan yang lemah sebagai hiburan. Lawan Sora melepaskan badai obsidian yang ganas, terdiri dari proyektil yang sangat cepat yang sempat menyentuh kulit Sora. Tapi pria ini sudah selesai bermain-main, mengingat betapa menjijikannya orang-orang seperti dia sebenarnya. Dengan satu pukulan, Bro menghancurkan duri yang menahan kendaraan dan bahkan menangkap Matsura. Tapi sayangnya, prajurit itu tidak lebih dari zombie pada titik ini, menembakkan tatapan setan dan memukulnya dengan puluhan serangan. Sora hanya menjebaknya di dalam kendaraan dan merasakan rasa bersalah yang sangat besar karena seorang pengamat yang tidak bersalah terjebak dalam kekacauan ini. Akhirnya, perhatiannya beralih ke pelaku yang bertanggung jawab saat dia menerjang maju dengan pukulan yang kuat. Tapi sama seperti terakhir kali, serangannya tidak berhasil mengenai keterampilan komposisi aneh lawannya. Menarik pedang hitam lainnya keluar dari kegelapan, ia mencela Sora karena tidak mampu menguasai kekuatan sejati dari jurang. Tapi di tengah festival omong kosongnya, Bro menerima pukulan di wajahnya dan terbang. Dia masih berpikir bahwa jarak antara tingkat kekuatan mereka terlalu besar. Untuk melindungi tuannya, monster raksasa itu melompat masuk. Tapi yang mengejutkan tentang sosok yang terbungkus tersebut adalah bagaimana Sora bisa menghubungkan serangan itu. Dan bukan hanya itu, dia akan memukulnya lagi dengan serangan lainnya. Hanya dengan melihat gerakan mengerikan Sora, lawannya menyadari bahwa biji jurang sebenarnya telah membuka kekuatan sejatinya. Sora menghilang dan muncul dari titik buta untuk menyelesaikan lawan itu. Namun untungnya, lawan misterius itu melompat menjauh dan menghindari serangan. Sora memberitahunya bahwa meskipun dia yakin dengan keterampilan melarikan diri, hal yang sama tidak bisa dikatakan untuk raksasa kolosal, yang tubuhnya terputus bersih dengan satu serangan. Serangan yang sangat kuat itu mungkin telah melukai tubuh makhluk itu, tetapi itu tidak berguna ketika tentakel bayangan hanya membentuk kembali tubuhnya. Itulah sebabnya Sora mengambil pendekatan berbeda untuk memburu inti utama dan secara ketat menargetkan bagian paling rentan dari monster. Dia mampu memutuskan hubungan monster dengan inti, akhirnya menyebabkan kematian definitif raksasa saat ia hancur menjadi abu. Dengan raksasa yang jatuh, Sora mengunci target utamanya dan percaya sudah saatnya mengakhiri pertempuran ini. Sosok yang berpakaian jubah mendapati dirinya terpojok dan mencoba melepaskan keterampilan kesatuan bayangannya, yang pada dasarnya berfungsi seperti keterampilan sipon, menyedot kekuatan hidup dari semua monster di area sekitar dan menuangkannya ke dalam dirinya. Oke, sekarang itu terdengar mencurigakan, bukan? Lagi pula, energi ganas dari monster begitu intens sehingga pakaian Sora mengalami kegiatan lapangan tetap utuh. Seluruh urutan menghasilkan akhir yang antiklimaktik karena teknik tersebut hanya digunakan sebagai sarana untuk melarikan diri daripada untuk menjadi lebih kuat.
Sora hanya senang bahwa foto orang tuanya baik-baik saja dan pria bertubuh atletis ini pergi untuk memeriksa kondisi Matsura. Sayangnya, prajurit itu tidak seberuntung dia, jadi untuk menghormatinya dengan baik, Sora mengambil anjing Matsura dan memberinya pemakaman yang layak, percaya bahwa dia akan meneruskan harapan prajurit itu. Adapun sosok menyeramkan yang dia temui, banyak hal yang mengganggu Sora dan dia harus siap kapan saja menghadapi lawan yang menggunakan kekuatan dari bayangan. Yang lebih mengejutkan adalah dia pergi dengan catatan mendebarkan bahwa dia akan memastikan untuk membunuh semua orang yang Sora cintai dalam hidupnya. Ini berarti bahwa tidak peduli apa yang terjadi, anak kita harus secepat mungkin mencapai tempat perlindungan, jadi dengan menggunakan kecepatan supernya, dia melesat untuk mencapai tujuannya. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Komandan Barat dan anak buahnya tiba untuk menyelidiki lokasi dengan benar. Mereka mencari-cari petunjuk atau penyintas, tetapi untuk kejutan mereka, seluruh armada monster sudah lama pergi. Komandan Barat mengkonfirmasi fakta ini setelah melihat mayat monster raksasa dan mendesak mereka untuk membuat sebuah laporan segera. Dia juga mengingat bahwa jelas terjadi pertarungan antara pemburu kuat yang misterius yang disebutkan Kagura. Pria itu tidak hanya mampu menahan efek dari pengeboman tetapi juga menghancurkan seluruh armada monster sendirian. Bro adalah tentara satu orang pada titik ini. Salah satu prajurit tiba-tiba melapor bahwa mereka telah menemukan kartu memori drone yang berfungsi yang akan membantu mereka memahami situasinya. Memutuskan untuk meninjau rekaman, dia melihat bagaimana Matsura dan pemburu misterius masuk ke lapangan berbahaya. Ketika para prajurit melanjutkan penyelidikan mereka terdiam saat menemukan penurunan luar biasa yang muncul sebagai sebuah konsekuensi dari mengalahkan monster tingkat tinggi. Ini bukan sesuatu yang Anda lihat setiap hari. Bahkan tentara yang menemukan loot itu serakah dan bertindak seolah-olah dia tidak menemukan apapun yang istimewa, tetapi rekannya akhirnya datang dan mengetahui bahwa mereka berhasil menemukan loot yang cukup mengesankan. Fakta bahwa salah satu dari mereka mencoba mencuri loot adalah tindakan kriminal. Mendengar itu, tentara mencoba menawarkan solusi dengan menawarkan pembagian. Sebagai tanggapan, pria pirang menyatakan bahwa dia hanya ingin kotak emas mistis dan tidak ada yang lain. Tapi itu bukan hal yang mudah untuk diserahkan karena itu bisa jadi item legendaris. Untuk membantu No Strips pemahaman situasi, pria pirang itu mengingatkannya bahwa dia tidak memiliki posisi untuk keberatan. Dan begitulah dia akhirnya mendapatkan barang peninggalan golem legendaris. Setelah akhirnya mencapai tempat perlindungan ke-6, Sora melihat para penyintas berfungsi dengan baik, terkejut bahwa mereka tidak diserang. Mereka semua terkejut ketika melihat seorang pria berotot yang berjalan menuju mereka. Tapi Sora hanya terbenam dalam pikirannya, menyadari bahwa sosok berpakaian jubah itu bisa menyamarkan keberadaannya. Belum lagi dia belum merasakan kehadiran siapapun yang benar-benar kuat, karena jika seseorang seperti itu tidak muncul, tempat ini akan mengalami kerugian besar jika terjadi suatu invasi atau serangan. Tiba-tiba, seorang pria menghadangnya entah dari mana dengan plester di wajahnya. Tidak menyangka Putra Gojo dari Jujutsu Kaisen dan Raiden dari Mortal Kombat datang ke sini, tapi begitulah adanya. Pria buta itu menilai bahwa Sora pasti berasal dari luar, mengungkapkan rasa lega saat Sora mengkonfirmasi. Dia meyakinkan anak kita bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena dia hanya di sini untuk membeli informasi dengan harga. Yang dia pedulikan adalah Sora menjawab sekumpulan pertanyaannya. Sekilas, anak kita bingung bahwa uang masih digunakan. Dia setuju untuk mematuhi tetapi menghentikan pria itu sebelum dia mengajukan pertanyaan. Sora ingin tahu mengapa seorang biksu ada di sini memanggilnya dengan standar kerajaan, yang berarti orang ini mungkin palsu atau seorang cosplayer. Yang ternyata benar karena ini tidak lebih dari hobi bagi orang ini. Sora kemudian bertanya apakah hal yang sama berlaku untuk matanya, menyebabkan orang itu panik terlihat. Dia melepas penutup matanya dan mengungkapkan menderita karena penyakit mata baru-baru ini. Tapi itu bukan intinya. Faktanya adalah bahwa Sora dapat merasakan cahaya menakutkan yang datang dari matanya meskipun dengan penutup mata. Orang ini memang benar-benar anak Gojo pada titik ini. Dia pikir orang buta ini memiliki alasan untuk menyembunyikan kekuatannya sendiri. Tetapi jelas bahwa seseorang yang sangat kuat sedang bersembunyi di tempat perlindungan. Ngomong-ngomong, dia senang menjawab pertanyaan. Jadi biksu yang cosplay bertanya tentang pengulangan peristiwa di luar. Orang buta tahu bahwa banyak tentara berkumpul di dinding, dan meskipun sebagian besar publik tidak menyadari,
telah terjadi ledakan di luar sehingga dia ingin perspektif Sora. Memutuskan untuk mengambil jalan yang mudah dengan berlagak tidak mengerti. Bro mengganti kepribadian dan menjelaskan bahwa dia baru saja melarikan diri dan datang ke sini. Pengakuan itu membuat orang buta terkejut karena dia tahu bahwa Sora juga menyembunyikan kekuatannya seperti dia, tetapi dia senang menemukan Sora berbagi sebanyak ini dan hanya pergi. Sora terkejut bisa dengan mudah menipu orang itu seperti itu, dan bertanya-tanya. Jika ada banyak orang kuat seperti dia di dunia, fakta bahwa tidak ada yang mempertanyakannya juga mengkhawatirkan, yang membuatnya bertanya-tanya apakah manusia lemah pada tingkat mereka saat ini. Setelah mengunjungi toko pakaian, Bro akhirnya menghabiskan banyak uang yang diambilnya dari biksu. Dia kembali ke tujuan awalnya untuk mencari orang tuanya dengan cara lama bertanya kepada orang-orang di sekitar. Jadi dia mendekati seorang wanita dan meminta apakah dia pernah melihat pasangan itu. Tapi begitu wanita itu melihat foto tersebut, dia terlihat ketakutan dan berpura-pura tidak tahu sebelum pergi. Sora tidak tahu apa yang terjadi dan merasa bingung dengan reaksinya. Hampir seperti semua orang di daerah ini bersikap defensif, jadi dia memutuskan untuk bertanya kepada orang acak berikutnya. Tapi dengan cara Sora menatapnya tajam, orang itu merasa terintimidasi dan mengingatkannya bahwa ini bukan zaman dulu, jadi mereka seharusnya menyelesaikan urusan mereka dengan kata-kata. Sora hanya menunjukkan foto keluarga di wajahnya dan bertanya tentang kelompok keluarga itu. Sekali lagi, pria itu ketakutan melihat orang-orang dalam foto itu dan bertanya tentang hubungannya dengan mereka. Sora mengungkapkan bahwa dia sebenarnya adalah putra mereka, yang jelas-jelas konyol karena perbedaan penampilan. Sampai-sampai pria itu mulai menggenggam tinjunya karena dia merasa sedang dimainkan. Tiba-tiba sebuah truk muncul dari dimanapun dan secara harfiah mencoba menabrak anak kita di sini. Tapi Sora berdiri tak tergoyahkan dan menghentikannya tanpa bahkan menoleh ke belakang. Dia tidak peduli dengan truk itu dan kembali menanyakan beberapa pertanyaan kepada pria itu. Melihat anak kita dengan santai menghentikan sesuatu yang meluncur ke arahnya tanpa berkedip, strip hidung di sini berganti kepribadian dan memberi petunjuk ke jalan. Sora memutuskan untuk pergi dan mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Pria itu melambaikan tangan kembali sebelum berlari ke arah lain untuk memberitahu semua orang tentang keberadaannya. Saat Sora berjalan ke tempat itu, dia bertanya-tanya mengapa seorang pria acak tahu tentang rumah keluarganya. Lagi pula, ayahnya adalah orang yang bersosialisasi dan memiliki baik interaksi dengan semua orang. Ibunya juga begitu, dan karena orang baik sering dimanfaatkan di dunia mereka, Sora bersumpah untuk melindungi keluarganya kali ini. Akhirnya dia tiba di tepi jalan, berdiri di depan sebuah rumah raksasa. Dia hampir terkejut menemukan orang tuanya tinggal di sini. Sora memutuskan untuk mengetuk dan segera mengenali suara ayahnya. Tapi ketika pria itu membuka pintu, dia terkejut melihat seorang pria yang terlihat seperti Yakuza menatapnya karena tiba-tiba muncul di tempat mereka. Sora mencoba menjelaskan bahwa dia sebenarnya anak mereka, menyebabkan merinding di punggung ayahnya karena terkejut. Ayahnya berdiri di sana terpaku, seperti selingkuhannya baru saja muncul di depan pintu. Meskipun terkejut, mereka berdua melangkah masuk, saling melihat dalam diam, tidak ada yang mengeluarkan sepatah kata pun. Syukurlah, ibu datang menyelamatkan dengan membawa nampan berisi teh, cukup untuk meredakan ketegangan agar semua bisa mulai mengalir. Tanpa membuang waktu, ayah langsung ke pokok permasalahan. Dia mencatat betapa berbeda anaknya terlihat, hampir seperti orang yang benar-benar baru, meskipun dia mengakui bahwa mungkin itu sebenarnya adalah perbaikan setelah semua. Mungkin anak itu menyimpan sesuatu. Ayah khawatir bahwa anak itu mungkin adalah penipu itu sendiri, jadi dia bahkan menjaga seorang pengawal di kamarnya sebagai langkah berjaga-jaga. Apa yang tidak mereka sadari adalah bahwa anak itu sudah tahu. Dia menyadari, tersembunyi menjaga saat dia masuk. Tapi daripada panik, dia sebenarnya merasa sedikit lega. Setidaknya sekarang dia tahu ada seseorang yang mengawasi. Saat sang ayah mendorong lebih keras, mencoba untuk menggali rahasia, Sora memutuskan untuk memberinya pelajaran. Dia mulai mengungkapkan semua hal yang dia tahu akan membuat pria tua itu merasa canggung, seperti saat-saat dia menyelinap keluar untuk menghadiri kelas balet dan memasak untuk anak laki-laki lembut. Itu saja sudah membuat penjaga keamanan terkejut. Ayahnya menjadi merah padam karena malu, masih tidak percaya ini benar-benar putranya. Untuk menekankan maksudnya, Sora dengan santai menyebutkan bahwa pedang keluarga suci yang mereka simpan selama beberapa generasi hanya sebuah replika.
Komentar itu sendirian membuat saraf ayah semakin tegang. Kemudian muncul lebih banyak detail menarik, satu demi satu, mengupas lapisan dari pria yang selalu mengklaim dirinya sebagai sosok yang besar. Petugas keamanan mulai menyadari kebenaran bahwa pria ini banyak bicara, tapi sebagian besar hanya kepingan dan ilusi. Itu saja yang bisa ditanggung ayahnya. Sikap kerasnya runtuh, dan dia segera berlari menuju Sora, mata berair. Setelah membalik setiap batu, mengejar setiap petunjuk, dan menghabiskan setiap kontak untuk menemukan putranya yang hilang, pria tua itu akhirnya hancur sekarang bahwa rumah Sora. Ketika Sora dengan santai menyebutkan kaki tangannya, penjaga itu menyadari bahwa ayah yang pernah dikenalnya, yang menangani pertarungan berdarah dan bisnis gelap, sebenarnya adalah sosok yang sangat lembut di dalam hati. Kaki tangan itu, terkejut oleh kebenaran, memutuskan untuk melarikan diri, tetapi bocah itu menangkapnya sebelum dia sampai ke pintu. Sekarang orang malang itu duduk di meja, mendapat peringatan yang tidak begitu halus untuk tetap diam tentang semua yang baru saja dia dengar. Saat tekanan meningkat, ibu sekali lagi turun tangan, menyelamatkan momen dengan waktu yang sempurna. Sementara itu, ayah diam-diam berterima kasih kepada langit bahwa Sora tidak mengungkapkan kebiasaan kentutnya. Dengan semua kekacauan ini, Sora akhirnya merasakannya. Inilah yang disebut rumah. Tapi kedamaian tidak bertahan lama. Orang-orang ayahnya datang dengan panik, melaporkan dengan gelisah tentang sosok pengacau berambut putih yang baru saja kembali ke kota. Pada awalnya, para pencuri tidak menyadari Sora duduk bersama bos mereka. Tapi begitu mereka menyadarinya, salah satu dari mereka hampir terkena serangan jantung. Gugup dan terbata-bata, dia mulai memperingatkan bahwa mereka dalam sebuah kelompok dan dia seharusnya tidak mencoba apa-apa. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan omongannya, Sora, dengan cepat, menangkap lututnya, hampir membuatnya mengompol. Untuk menenangkan situasi, sang ayah masuk dan mengungkapkan bahwa bocah itu adalah putranya yang hilang. Hilang selama 5 tahun. Dia hampir menyebutkan level Sora, hanya untuk terdiam, menyadari bahwa dia sebenarnya tidak tahu. Seperti ayahku yang tidak tahu kelas apa aku. Anak kami melangkah masuk dan dengan santai mengungkapkan bahwa dia tidak memiliki sistem. Ini membuat para pencuri terkejut. Semua orang tahu bahwa tidak peduli seberapa keras seseorang melatih diri tanpa sistem, mereka tidak bisa melampaui level 10. Mereka mulai berpikir dia pasti lemah. Tapi kemudian kebingungan muncul. Orang yang sama ini baru saja memblokir sebuah truk, sesuatu yang tidak seharusnya bisa dilakukan oleh level 10. Menyadari keraguan mereka, Sora menawarkan untuk membiarkan mereka memeriksa infonya. Langsung menggunakan sistem mereka, si pencuri mulai mengoceh, menjelaskan bagaimana level monster bekerja dan bagaimana keterampilan inspeksi tidak tersedia untuk pemburu level rendah. Untungnya, ayahnya memiliki keterampilan itu, jadi dia maju untuk mengujinya sendiri. Mereka berkumpul di sekitar meja, dengan anak itu tenang berdiri di samping ibunya yang dengan bangga mengatakan bahwa dia sepenuhnya percaya pada kekuatannya. Tapi ketika ayahnya menggunakan keterampilan itu, sistem memberikan hasil kembali. Tidak dikenal, semua orang terdiam. Itu bisa berarti Sora tidak memiliki sistem. Atau bahwa dia terlalu kuat untuk pemindaian. Teori pertama dengan cepat dieliminasi saat namanya masih muncul. Namun, bertahan hidup 5 tahun sendirian dalam kondisi yang tidak bisa ditangani pemula sudah cukup menjelaskan semuanya. Momen ini membuat sang ayah menyadari. Persepsinya tidak bisa memahami sejauh mana pencapaian yang diraih putranya. Saat ruangan tetap beku dalam keterkejutan, akhirnya ibulah yang memecah ketegangan. Hanya senang anaknya pulang. Dia tahu pasti putranya telah banyak menderita, hidup seperti alien selama 5 tahun. Saat dia meletakkan tangannya di wajah Sora, kenangan itu datang kembali. Penyiksaan, rasa sakit, semuanya. Dan begitu saja, air mata mulai jatuh. Seluruh suasana menjadi berat, emosional. Ingin memberi mereka ruang, sang ayah dengan cepat mengawal orang-orangnya keluar dari ruangan. Setelah keadaan tenang, anak laki-laki itu dengan lembut bertanya kepada ibunya tentang Riku, kakak laki-lakinya. Untungnya, dia meyakinkannya bahwa Riku baik-baik saja, masih bertugas di militer. Dia bahkan menawarkan untuk mengatur panggilan, tetapi menjelaskan bahwa Riku sedang bertempur di garis depan. Mendengar itu, dia mengakui dia merindukan kakaknya dan penasaran bertanya apakah ibunya juga memiliki status tinggi. Dia mengangguk, mengungkapkan bahwa dia adalah seorang penyembuh,
dikenal sebagai klerik, dengan kekuatan yang kuat. Cukup untuk memberikan ramalan. Sora, yang penasaran, bertanya apakah dia bisa memeriksanya. Tapi dia menolak. Namun, dia membagikan bahwa kekuatan kleriknya pernah memberinya ramalan, bahwa dia akan kembali suatu hari. Tak lama setelah itu, seorang wakil ketua yang kekar muncul, dikelilingi oleh pria-pria berpakaian hitam, siap untuk berbisnis. Ayah Sora menyambut pria itu dengan tangan terbuka, menyebutnya Jiro, wakil presiden guildnya yang bersatu. Namun, dia cepat menyadari wajah panjang Jiro dan bertanya apa yang dia temukan. Menurut wakil ketua, Guild Tiger Roar memiliki hubungan dengan militer. Dia menjelaskan bahwa sebuah kolektor dari militer, seorang yang benar-benar merepotkan, mulai mencela selama pemeriksaan bangkai monster yang diserahkan oleh Guild. Dia memberi mereka setengah poin sambil melaporkan kredit penuh kepada atasannya. Pemeriksaan lebih dalam menunjukkan semua ketidaksesuaian kembali ke Tigers Roar. Mendengar ini, ayah Sora tahu ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi, tetapi juga tahu mereka tidak bisa hanya duduk diam dan membiarkannya mempengaruhi masa depan kota mereka. Dia memberitahu wakil kapten untuk istirahat, lalu memanggil pedangnya dan memutuskan untuk mengunjungi Tigers Roar sendiri, untuk mengingatkan mereka bahwa guild yang bersatu bukanlah pihak yang bisa diremehkan. Sementara itu, Sora mendengar semuanya dari kamarnya. Kekuatan Sora telah meningkat pendengarannya, dan sekarang dia menyadari bahwa pembuli yang dia bunuh, dan anak buahnya, terhubung dengan Tigers Roar juga. Namun keputusan ayahnya untuk menghadapi mereka secara pribadi membuatnya merasa tidak nyaman. Saat mereka bersiap untuk pergi, Sora meminta untuk ikut. Ayahnya memperkenalkannya kepada wakil kapten, yang segera menanyakan level Sora. Ketika ayahnya mengakui bahwa dia tidak memiliki sistem, wakil kapten menjadi khawatir. Tanpa sistem, Sora tidak akan bertahan lebih dari 3 hari di luar sana. Dia akan menjadi beban. Dengan hormat, dia menyarankan Sora untuk tetap di rumah dan istirahat. Orang tuanya setuju, namun, Sora menyadari, dia masih terlihat seperti orang biasa bagi orang lain. Jika monster kuat muncul, dia harus menyembunyikan kekuatannya sambil tetap melindungi orang tuanya. Jadi, untuk saat ini, dia setuju untuk tetap di belakang. Geng itu pergi dengan api di mata mereka, jelas tidak melepaskan dendam mereka terhadap Guild Tigers Roar. Melihat Sora sedikit down, ibunya dengan lembut meyakinkannya. Dia mengatakan semuanya demi keselamatannya, dan bahwa dia selalu melihat visi di mana ayahnya kembali ke rumah dengan selamat. Sora, yang mengetahui hubungan Guild dengan militer, curiga semuanya hanya akan semakin meningkat. Dia bertanya kepada ibunya tentang Tigers Roar dan dendam mereka. Dia menjelaskan bahwa ayahnya memulai Guild mereka untuk bekerja sama dengan militer, dan itu tumbuh cepat berkat tim profesional yang gigih. Guild ini menangani perampokan, pembersihan monster, dan membantu menjaga kedamaian selama 4 tahun. Tapi keadaan berubah beberapa bulan yang lalu ketika Tigers Roar tiba dan mendirikan kamp di dekat tempat perlindungan mereka. Saat itulah konflik dimulai. Angkatan bersenjata bergantung pada Tigers Roar untuk membersihkan menara karena mereka kuat, jadi tidak ada yang berani menantang mereka. Mereka juga memiliki anggota terbangkitkan yang dipilih oleh konstelasi menara, disebut Esras. Kekuatan yang diberikan oleh konstelasi ini hampir ilahi. Siapapun yang lulus ujian mendapatkan kekuatan itu, dan Tigers Roar memiliki Esras terbanyak. Sementara itu, gildenya sendiri tidak memiliki satupun, yang membuat keadaan semakin sulit bagi mereka. Setelah informasi itu, dia mendesak Sora untuk istirahat dan menyegarkan diri, bahkan menawarkan untuk mencucikan punggungnya. Setelah dia pergi, Sora menggunakan mantra deteksi untuk menemukan pintu keluar, lalu melompat santai keluar jendela untuk membantu ayahnya. Sementara itu, meskipun telah melihat itu, ibunya tidak menghentikannya, hanya tersenyum dan bergumam bahwa anak-anak adalah anak-anak. Ayah Sora, Sakuya, sedang menuju Gilden Tigers Roar dengan anggota gildenya sendiri. Sementara itu, melihat dari atas, Sora memperhatikan semua yang di sekitar pusat gelap gulita, yang anehnya membantunya menemukan tempat itu dengan lebih mudah. Tapi kemudian, pusing menyerangnya. Ini aneh. Mengingat sejak fragmen abis memperkuatnya, dia bahkan tidak terserang flu. Tiba-tiba suara menyeramkan itu kembali, memberitahunya bahwa tidak ada jalan keluar. Dia melihat sekeliling, bingung. Dia tidak dapat merasakan keberadaan pria itu di dekatnya, yang berarti pria itu berada di shelter 6.
Sekali lagi serangan pusing datang. Suara itu mengulang, mengatakan bahwa dia sudah menandai jiwanya. Ketika Sora memukul tempat di mana dia melihat kepala pria itu, ternyata hanya ilusi lain. Saat suara bergema, sinar lampu sorot tiba-tiba menyala ke arah atap, memberitahu Sora bahwa dia sudah diperhatikan. Dia menyadari teriakan nyaringnya membongkar posisinya dan segera melarikan diri. Setelah mendarat di atap lain, dia menyadari bahwa perasaan aneh itu kembali. Ini membuatnya bertanya-tanya apakah perasaan itu menghilang karena cahaya yang menyinarinya. Untuk mencoba, dia berdiri di bawah lampu jalan, dan perasaan itu hilang. Saat itulah dia menyadari bahwa bahkan hanya 7 detik dalam kegelapan cukup untuk mengaktifkan tanda jiwa dan membawa perasaan aneh dan pusing itu. Dan karena hanya dia yang bisa melihatnya, bertindak aneh di depan umum hanya akan membuatnya terlihat seperti hantu penggemar anime. Namun, ketika dia berjalan di bawah cahaya, suara aneh mulai berbunyi di kepalanya, tetapi tanda itu menghilang dan penglihatan berhenti. Dengan itu, anak kita sadar bahwa cahaya yang telah melindunginya di siang hari. Tetapi sekarang sudah malam, sosok menyeramkan dari sebelumnya bisa melancarkan serangan mendadak. Dia tahu dia perlu berhati-hati, dan dia perlu menemukan ayahnya. Saat dia berjalan di jalan, menggumam pada dirinya sendiri dan mendapatkan tatapan aneh, sebuah mobil yang melewati mengonfirmasi itu. Dia benar-benar terlihat seperti orang gila. Anak kita juga ingat bahwa ayahnya mungkin dalam bahaya. Gilde bersatu sepertinya tidak berguna bagi militer, dan menghadapi raungan harimau bisa membawa masalah serius. Memikirkannya, Sora menjadi bertekad untuk melindungi orang tuanya dengan cara apapun. Terbawa pikiran, ia sampai di tempat di mana kelompok ayahnya dikatakan berada. Pikirannya kembali ke kata-kata ayahnya tentang menyelesaikan segala sesuatu tanpa kekerasan, dan ia bertanya-tanya apakah ia benar-benar akan mematuhi itu. Tapi pikirannya terputus. Ia melihat rekan tim ayahnya berdiri di depan gedung, memanggil ayahnya untuk mengeluarkan pedangnya. Tanpa ragu, pria itu mengayunkannya dengan gaya brutal, berseru nama, Tsuchida, untuk melangkah maju dan menghadapi dia. Ayunan itu bukan hanya tantangan, itu memotong melalui seluruh gedung, meninggalkan Sora dalam keadaan terkejut total. Melihat itu, anak kita mendekati salah satu penjaga, dengan santai bertanya apakah bos mereka selalu seperti ini. Penjaga, berdiri tegak, dengan bangga mengkonfirmasi bahwa bos selalu agresif, selalu memulai pertengkaran. Sora ingat bagaimana bos pernah menyebutkan untuk menyelesaikan masalah tanpa kekerasan, tetapi penjaga dengan cepat mengoreksinya, menjelaskan bahwa banyak yang telah berubah sejak saat itu. Menurut mereka, militer tidak lagi memperhatikan pertarungan ini. Lebih cepat untuk menangani segala sesuatunya dengan cara mereka. Sambil memproses ini, pikirannya melayang kembali ke biksu, yang memiliki kekuatan tenang. Tentang dia, tetapi menghindari menunjukkan kekuatan sebenarnya. Begitu dia memikirkan tentangnya, biksu, Yukio, muncul di atas sebuah bangunan di suatu tempat dekat sebuah kamp militer, mengawasi monster besar yang terjatuh. Mata tajam Yukio memindai makhluk itu, mengenali tingkat tinggi monster tersebut. Tetapi yang benar-benar menarik perhatiannya adalah betapa mudahnya seseorang tampaknya menaklukkan makhluk itu. Ini adalah bukti bahwa masih ada orang-orang yang benar-benar kuat di dunia. Kembali di jalanan, kesunyian dipatahkan oleh suara keras. Tsuchida keluar dengan marah, geram pada Sakuya karena menyebabkan keributan seperti itu. Ayah Sora menyambutnya dengan kata-kata kasar, tapi Tsuchida, yang jelas tidak peduli, langsung menantangnya. Jika dia ingin dia pergi, dia menantangnya untuk membunuhnya. Mendengar tantangan itu, dia langsung terprovokasi, menghunus pedangnya dengan gerakan tajam. Sementara itu, lelaki besar itu menggeretakkan giginya dalam ketakutan, berdoa dengan putus asa agar seseorang campur tangan. Dia tahu Sakuya sudah didorong terlalu jauh. Sementara omong kosong berlanjut, ayah Sora melangkah maju, melancarkan serangan dengan ayunan cepat. Tapi sebelum serangannya mengenai, itu dihentikan oleh perisai konstelasi yang bersinar. Semuanya adalah jebakan, meskipun ketegangan meningkat saat Osamu dari militer muncul ke permukaan, mengejutkan anggota guild bersatu. Pikiran Sora berlarian, bertanya-tanya apa yang dilakukan orang militer di sana. Dia bisa merasakan keberadaan banyak orang di dalam gedung, dan situasinya tiba-tiba terasa jauh lebih besar dari yang dilihatnya. Sementara itu, Osamu perlahan berjalan menuju ayahnya, menunjukkan pasal 15,
yang dengan jelas menyatakan bahwa pertarungan dilarang di tempat penampungan, dan pelanggar bahkan bisa menghadapi hukuman mati. Semuanya adalah sebuah jebakan yang dirancang untuk memprovokasi Sakuya agar ditangkap, dan setelah itu terjadi, mereka bisa dengan mudah membuatnya menghilang ke dalam penahanan. Tapi Sora tidak bisa memahami mengapa militer terlibat dalam sesuatu seperti ini. Di sisi lain, ayah Sora mencoba meredakan situasi, membantah adanya kesalahan. Dia bersikeras tidak berkelahi, mengatakan tidak ada bukti yang mendukung tuduhan apapun. Osamu tidak gentar, menunjuk pada bekas goresan di bangunan sebagai bukti yang tidak terbantahkan. Tapi Sakuya, yang selalu berpikir cepat, memutarbalikkan situasi, berbohong dengan lancar bahwa dia hanya merenovasi bangunan tersebut. Orang militer itu tidak ada untuk mendengar penolakan. Pikirannya sudah bulat. Tanpa ragu, dia memberikan isyarat. Dalam sekejap, prajurit mulai muncul di mana-mana, mengintip. Dari jendela di seluruh gedung, senjata terangkat dan terkunci pada Sakuya. Melihat ketegangan meningkat, orang-orang Sakuya mendesaknya untuk melawan, siap menghadapi skuad militer. Tapi dia tetap tenang, matanya terpaku pada pria militer itu. Pria itu bukan sembarang orang. Dia seorang pembunuh, level 63. Menghadapinya secara langsung bisa jadi berantakan. Tapi kemudian Sakuya melihat Tsuchida dan dengan cepat menyadari bahwa dia bisa menggunakannya sebagai sandera untuk melarikan diri. Dia dengan diam-diam menarik pedangnya, tetapi pria besar itu melihatnya dan segera mengangkat pelindungnya, yakin bahwa itu bisa menghentikan serangan bahkan dari prajurit level 65. Pertempuran. Sakuya. Saat situasi semakin tegang, Osamu meningkatkan tekanan, memperingatkan Sakuya untuk menyerah atau berisiko kehilangan rekan-rekannya juga. Bos berhenti sejenak. Sekilas, tampaknya dia akan meluapkan semuanya. Tapi kemudian, untuk kejutan semua orang, dia menurunkan pedangnya. Dia memilih untuk menyerah. Anggota serikat bersatu terkejut, terutama wakil kapten, yang mulai mempertanyakan apakah tebasan pedang sebelumnya hanya untuk pertunjukan. Tapi kapten tahu lebih baik. Dia dan Sakuya memiliki chemistry seperti itu. Dia tahu bahwa ketika bos menjatuhkan pedangnya, itu sebenarnya sinyal untuk bersiap menghadapi serangan. Dan tepat saat pedang akan menyentuh tanah, Sakuya tiba-tiba menyerang Tsuchida dengan penuh tenaga. Pada saat yang sama, kapten di belakang mulai mengumpulkan sihir. Orang besar itu sesaat terkejut, tapi tetap percaya bahwa perisainya sudah cukup. Namun kemudian sihir kapten meledak di bawah kaki Sakuya, mengangkat bongkahan batu menjadi sebuah platform yang naik. Dalam sekejap, dia berdiri di atasnya, mendapatkan ketinggian dan momentum, dan menyerang dengan kekuatan penuh, menangkap orang besar itu dengan sepenuh hati. Serangannya menghancurkan perisainya, mengirimnya terjatuh ke tanah dengan suara keras. Sementara itu, wakil kapten terus menggunakan sihirnya untuk menutupi sisi, sementara ayah Sora menerobos dengan sembrono seperti orang gila, memicu para tentara untuk membuka tembakan. Bertindak cepat, wakil kapten mengangkat mantra perisai, dinding tanah, tepat pada waktunya untuk memisahkan Tsuchida dan ayah Sora dari hujan peluru. Namun, saat bos akan menangkap Tsuchida dan mundur, dia tiba-tiba membeku. Osamu muncul tepat di depannya dan merebut Tsuchida dalam sekejap. Ternyata, sang pembunuh telah menandai sihir yang tertinggal di perisai yang rusak, dan telah bersembunyi di bayangan dinding dengan keterampilan siluman. Itu mengejutkan bos sepenuhnya. Terkejut, dengan sandera mereka hilang, ayah Sora tampak benar-benar bingung, dan itu mengejutkan semua orang. Bahkan para tentara terdiam, memanggil Osamu dengan kebingungan, tapi dia tidak mengerti pada awalnya, sampai dia berbalik dan melihat apa yang sedang diperhatikan semua orang. Itu Sora. Dia berdiri di belakang mereka, energi gelap memancarkan dari dirinya dalam gelombang berat. Osamu segera menyadari bahwa siapapun ini, dia bukan sekutu. Tanpa ragu, dia mengeluarkan botol racun, yang disiapkan oleh Tiger Roar untuk mengalahkan bos level 90. Dia melompat ke depan, melemparkan belati ke arah Sora sambil memenuhi area. Dengan asap ungu tebal, mata Tsuchida melebar panik untuk putranya saat kabut racun menyebar. Sementara Tsuchida menghela nafas lega, berpikir racun itu mungkin setidaknya bisa menjatuhkan sekutunya. Tetapi kemudian, entah dari mana, Sora muncul di belakang mereka, menangkap keduanya dengan cengkeraman monsternya. Saat itu mereka menyadari, mereka tidak lagi melawan manusia, tetapi monster.